Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Puput Krisdayanti dengan ujung NIM 30 dari Kebidanan Kelas Kendal. Di sini saya akan membahas tentang organ reproduksi wanita dan sistem pencernaan. Di sini saya akan membahas tentang reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita sendiri terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ reproduksi eksternal yaitu meliputi mons pubia, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum. Mons pubis atau monten adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak, padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis mons. Banyak mengandung kelenjar dan dapat ditumbuhi rambut berwarna hitam kasar dan ikal. Pada masa pubertas mons, ini berperan dalam fungsi seksualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya adalah labia mayor. Adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis, memanjang dari Muscobis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di premium pada garis tengah panjangnya sekitar 7-8 cm dengan lebar 2-3 cm dan tebal 1-1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah labia mayor. Labia mayor, meatus urinarius dan interius vagina atau lubang vagina memiliki pigmen yang lebih gelap daripada jaringan di sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplik kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya adalah labia minor. Labia minor terletak di antara dua lebih mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan foreskin pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna kemerahan dan kemungkinan labia minor membengkak bila ada stimulasi emosi 10 dan stimulasi PC ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulus. Berikutnya, klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm dengan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan gland dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang gland dan badan klitoris akan membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensori. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak di antara labia minor klitoris dan foreskin vestibulum, terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibuluminus atau scan vagina, dan kelenjar vagina, permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir. Mudah teritasi oleh bahan kimia panas dan friksi seperti celana jeans yang ketat. Selanjutnya adalah merupakan lipatan yang tutup mukosa sebagai bersifat elastis, tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina pada wanita yang masih perawan himen dan menjadi penghalang ketika pemeriksaan dalam insersi tampon, menstruasi, atau saat koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian naon atau melahirkan pervaginan, dapat terletak sisa robekan himen. Berikutnya, premium, terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, dengan menjaga tekanan indera abdomen dan fungsi seksual yang sehat. Setelah persalinan perineum merupakan
daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus perineum, membentuk dasar badan perineum. Nah, lanjut, ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Ini termasuk dalam reproduksi internal, masuk ke reproduksi internal yang terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang sekitar 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut parsioepitel. Vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi dinding. Belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornica posterior, fornix lateris sinistra, dan fornix latera dextra. Selanjutnya, uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kantung kemih. Panjang uretus 7-75 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversial fleksi, membentuk sudut dengan vagina corpus uteri. Arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan cervix uteri. Uterus terdiri dari fundus uteri ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan facies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. 2 adalah corpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin ketiga. Ada cervix uteri, merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan APC atau apex yang menjulur ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar. Di pertengahan serviks di bagian atas terdiri dari 2 bagian porsio supravaginalis dan porsio vaginalis. Uteri terdiri dari endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah korpus uteri, endometrium licin, dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjar bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Lalu myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Yang ketiga, premetrium atau lapisan luar, dilapisi dengan peritoneum visceralis, ditemukan pada dinding corpus uteri selulosa atau peritoneum uterus. Berikutnya ada tuba fallopi, terdiri dari pars intestinalis, bagian tubuh yang terdapat di dalam uterus, pars intestica, bagian sempit pada sudut antara uterus dan tuba pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium dan infundibilum. Tuba pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium dan infundibilum. Bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai unggul yang disebut fibrae melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas dari ovarium menuju tuba. Selanjutnya ada ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri. Uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari proprium, terletak pada lapisan belakang ligamentum. Latum, bagian ovarium yang berbeda di dalam kavum peritonei, dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germinatium. Selanjutnya ada
hormon estrogen, progesteron, testosteron, dan oksitoksin. Hormon estrogen diproduksi di ovarium dan indung telur, dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkat bertumbuh kelenjar mamae merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus vagina dan beberapa jaringan lainnya, menyangkut interaksi dan reseptor protein. Dalam sitoplasma sel estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uterin, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontralaktik uterus. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita usia lanjut. Yang kedua, hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas miometrium terhadap oksitoksin, dan aktivitas listrik spontan miometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal. Pada saat ovulasi, hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon ini akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Selanjutnya ada hormon testosteron. Kadar neuron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita yang berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, hormon luteinizing atau LH hormon. Ini berperan dalam pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon ini pada wanita akan meningkatkan saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar hormon luteinizing yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Selanjutnya, hormon phylloxy-stimulating atau hormon ini diproduksi kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi, membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Berikutnya, hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkatkan selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Nah, selanjutnya ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang ada pada tubuh manusia. Sistem pencernaan ada 10. Yang pertama adalah mulut, kemudian tenggorokan, yang ketiga adalah esofagus, dan yang keempat adalah lambung, kemudian yang kelima ada hati, dan yang keenam ada empedu, dan yang ketujuh ada pankreas, dan yang terdapat pada usus halus atau usus yang kecil, dan yang 9 ada usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Itu adalah 10 sistem pencernaan. Nah, lalu
Bagian yang pertama yaitu kan mulut, merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Dalam pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada sebuah makanan, dan disebut juga pencernaan mekanik. Bagian terdapat sebuah lidah, gigi, dan kelenjar air liur yang bertugas untuk membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diresap oleh tubuh. Kemudian setelah itu mulut kita lanjut ke tenggorokan atau faring. Faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot yang disebut esofagus tepung. Ini merupakan panjang sekitar 2-5 cm. Di bagian fagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak pada dinding kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Kemudian setelah masuk ke lambung, lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian dari lambung yang penting, di bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Bagian atas disebut kardia, bagian tengah disebut fundus, dan bagian bawah disebut piloris. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dan getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar. Dinding lambung getah lambung terdiri dari pepsin renin dan asam klorida atau HCl. Pepsin enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Kemudian tanin enzim untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Kemudian asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian terakhir di fase gastrik, suatu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan, lambung perlahan-lahan meneruskan kim atau makanan yang sudah halus ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik. Ketika sudah di usus halus, merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan. Ini usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, diodon atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantong empedu yang disekresikan oleh getah. Usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, prepsin, disakrase, dan lipase. Kemudian bagian usus yang kedua yaitu di junung atau usus kosong, di mana permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama vilia adalah memperluas permukaan usus untuk menyerap makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terdapat di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limfa. Kemudian yang terakhir bagian usus halus yaitu kirim atau usus penyerapan pada bagian akhir. Pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus, lilium. Ini seperti jejunum, khusus ujung juga memiliki villi, gerakan kontraksi peristaltik. Pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan sistem pencernaan manusia.
Berikutnya yaitu usus besar. Sebagian usus besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap usus besar, lalu disimpan sebagai feses. Sebelum dieliminasi atau dikeluarkan, usus besar terdapat bagian, yaitu cecum colon rectum dan kanalis. Analis berfungsi utama untuk usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan di bagian kolon ini. Juga terdapat penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasi melalui kanalis analis ke anus dengan gerakan peristaltik. Nah, proses sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhirnya dikeluarkan melalui feses atau melalui anus, itulah proses dari sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhirnya keluar melalui anus. Baik, sampai sini yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem organ reproduksi wanita dan sistem pencernaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.